Kembali lagi ke channel YouTube-nya Jejak Backpacker. Di sini gue Ibob. Di sini gue bakalan mengundang salah satu pendakian pada masa silam, yaitu narasumber ini pernah mengalami kejadian mistis di salah satu gunung Jawa Barat. Berikut ceritanya. Kembali lagi ke channel YouTube-nya Jejak Backpacker. Kita ada sedikit cerita horor dari siapa bang? Namanya boleh kenalan dulu? Kalau nama asli sih Mawardi, tapi kalau biasa panggil tuh Abi Benga. Oh, panggilannya Bang Benga ya? Bang Benga. Oh, oke, Bang Benga. Nah, ini Bang Benga, kita mau nanya-nanya nih sedikit tentang pengalaman horor Bang Benga. Itu pernah ngalamin di gunung apa gitu? Kalau ngalamin sih ada beberapa gunung sih ya, gue ngalamin tuh kayak di Galunggung, terus di Slamet, di Salak, terus di Gunung Gede, termasuk tuh Gunung Gede Pangrango gitu kan. Tapi dari sekian itu, yang menurut gue benar-benar membekas terus bikin trauma, sedikit trauma waktu itu yang di Gede. Gede? Enggak. Tahun 2006 itu. Oh, cuman sih kebanyakan orang ya tentang mistis itu kadang percaya kadang enggak gitu ya. Nah, dan cuman itu kalau yang paling dirasain benar itu di Gunung Gede ya? Gunung Gede karena satu ini berasa semua sih maksudnya. Gue itu ada dari anak Impala Unas tuh beberapa, jadi gabungan sih. Gabungan. Naik gabungan gitu, naik bareng gitu lah. Kalau sekarang itu sebutannya apa sih namanya? Ya naik bareng lah ya. Iya. Gitu jadi kita Antri pokoknya. ya, kita tuh janjian di apa? Di rambutan gitu kan, kita sana ke Gunung Gede. Emang kita tuh naiknya malam, jam 12 gitu kan. Emang aturan itu kita nggak bisa 3 hari 2 malam kan, memang 2 hari semalam gitu itu. Itu dari via mana bang? Kita Gunung Putri. Oh, dari Gunung Putri. Jalur Putri ya, Gunung Putri. Dan itu kita memang naik, kita sampai sana itu sekitar jam 10-an sih ya, biasa lah, packing segala macam gitu kan. Kita mulai naik itu jam 12 malam. Dan memang awalnya sih kita ya biasa naik biasa gitu ya, ya naik gunung biasa gitu, jalan gitu. Terus kita ngisi air di yang pos terakhir itu, yang ngisi air itu pos 1 ya kalau nggak salah. Iya, pos 1. Ada jalur air kita ngisi. Nah memang di situ ada teman namanya, gue sebut nama gak sih? Atau di? Iya, enggak masalah sih sebenarnya. Enggak masalah, boleh silakan. Karena gue takutnya nih gue belum izin sama dia ya. Iya, atau beberapa teman gue. Ya mungkin ya biarin aja, namanya Anissa sih. Oh, Anissa. Oh, berarti ini cewek ya? Cewek perempuan. Ya ini yang ibaratnya salah satu teman pendakian gue yang dia cukup paling berasa kejadian itu sih. Yang paling di ibaratnya, wah dia lah korban. Iya, emang nyata gitu ya dirasain sama dia gitu. Nah terus jadi kita tuh kalau nggak salah perempuannya itu ada 5 atau 4 orang gitu, gue lupa sih. Ada si Nisa, ada si Tri, ada si Ratu atau anak Tangerang tuh, terus satu sama 2 lagi, 2000 lupa namanya. Berarti itu lebih banyak cewek atau enggak, cowok? banyak cowok. Banyak cowoknya. Banyak cowok. Kalau nggak salah sih kita tuh naik sekitar 12 sampai 16 orang sih gitu. Gue juga jumlah pastinya lupa karena Lupa ya? lah. Udah berapa tahun? 14 tahun ya. Iya bener. Udah lama kan? Udah lama. Oh iya, Bang Benga juga udah tua ya? Suwe. Gue sih ya muka tua gitu, tapi masih muda tuanya. Nah terus kita tuh pos 1. Nah di situ kan biasa kita ngambil air segala macam, terus prepare lagi untuk pembekalan logistik ya kan, untuk air minum atau ada ini. Kebetulan si beberapa teman wanita ini ada yang buang air kecil gitu. Dan di situ juga ternyata dia hari pertama menstruasi gitu. Ya kita sih biasa aja karena kita nggak tahu tuh kondisinya. Udah kita jalan nih lanjut. Sekitar jam 1:30 pagi, 1:30 tuh, itu kan kita sampai pos 3 tuh. Gue lupa sih nama posnya itu, pokoknya kalau orang yang tahu jalur Gunung Putri yang lama, ada kayak bentuk kayak rumah. Pos 3 itu cukup angker bagi kalangan pendaki atau yang pernah naik ke
Gede via Putri atau Cibodas turun Putri gitu. Ya kan cuman kan sekarang itu jalurnya udah beda, jalur Udah lama berubah, udah jadi ditutup. kan jalur lebarnya agak lebih ke kiri Hmm. gitu kan. Nah itu jalur lama itu jadi kita sempat istirahat di situ. Nah itu awalnya tanda-tandanya mulai itu ada pohon ya sebatang gini tapi daunnya lumayan banyak. Oh, Ya. Kalau orang nyebut pohon apa ya, kayak sejenis pohon kayu manis apa gitu pohonnya ya. Pohon. Tapi gua agak kurang juga karena malam posisinya setengah 2 gitu. Ya, itu dia goyang sendiri nih. Goyang sendiri. Nah, Itu tanpa ada angin gitu. tanpa ada angin karena yang kondisi yang lainnya tuh nggak goyang. Dia goyangnya kerasa banget. Ya pikir kita udahlah, yuk kita lanjut lagi gitu kan. Pas jalur mau ke arah pos 4 itu di tengah jalan tiba-tiba si yang temen gue itu si Nisa itu joprak. Oh, Dan gitu. iya karena kan dia tuh di depan ya. Hmm. Jadi kan kita bagi 3 tim tuh. Ada Adventus ya tengah biasalah, terus sama Sweeper. Kebetulan gue yang di belakang gitu kan, sama beberapa temen gue ada namanya BW, terus si Tafsir Bendon sama Kang Ade Ranger tapi dia yang Cibodas. Nah itu si Nisa pertama Nisa tuh pikir kita ya orang capek gitu kan, coba kita tolong lah. Ternyata di situ bukan kayak orang kecapean. Gitu. Tadi kita pikir takutnya hipo kan. Ya. Tapi dari segi safety-nya dia tuh safety-nya terjaga banget gitu. Nah, kita bingung nih apa nih gitu kan. Udah terus kita coba bantu kita tolong. Kita mau gotong nih. Awalnya gue sama BW sama Bang Ade nih bertiga doang nih yang mau pindahin lah di jalur pendakian, masih gue agak sedikit. Iya, ke tepi gitu. Iya, tepi dikit itu juga bisa ditolong lebih maksimal. Nyata gue nggak kuat nih, kok berat banget ini. Itu dalam kondisi bertiga awalnya pertama. Terus kita panggil lagi teman kita nih yang lain. Bantuin dong, gesernya angkat gitu kan. Berenam dah tuh, berenam cowok semua ngangkat satu perempuan yang notabene nggak terlalu berat gitu. Dan nggak terlalu tinggi orangnya, jadi ya bilang nggak terlalu berat lah. Dan itu berat banget asli. Kita berenam tergeser cuma sekitar 1,5 meter atau 2 meter. Iya, 6 orang. Dan udah mulai janggal di situ kan, kok bisa berat banget nih orang gitu kan. Ya udah kita coba, ya ada beberapa teman termasuk yang si Kang Adi itu, ini kayaknya dia kemasukan gitu kan. Oke, udah mulai di situ kita, wah anjir jam 2 gitu, jam 2 udah malam 2-an gitu kan. Jadi udah masuk 2:30, kejadian kayak gini gitu kan, yang kita benar-benar nggak pengen awalnya kan. Gitu. Nah terus kita coba bacain lah segala macam ya, karena kebetulan kita sebagiannya muslim gitu ya, baca surat-surat lah, aliran dari Al-Quran gitu, Mas kursi apa aja kita inilah biar maksudnya membantu biar si teman kita ini nggak kenapa-napa gitu. Ternyata ya nggak mempan lah, nggak mempan sama sekali gitu. Ada warga lokal dan kita juga ya maklum ya, kita itu niat memang cuma naik gunung aja. Iya. Kita nggak, pokoknya dapat tanggal pas, kita mau dapat tanggal yang pas, cocok kita naik. Ternyata itu malah satu suro. Kita nggak tahu tuh, ibaratnya kalau istilahnya apa ya, waktu-waktunya jin nikah apa segala macamnya lah. Terus ada orang-orang yang ibaratnya ngasih saja apa gitu ya, kita nggak tahu apa ibaratnya sebutannya. Kalau ziarah ya? Ziarah gitulah. Gitu. Nah terus ada si bapak itu rombongan ya sekitar dia 4-6 orang. Dia bilang ini kalian dikepung. Iya, enggak. Ibu pernah dengar sih baca-baca artikel gitu kalau cewek yang lagi halangan atau menstruasi itu biasanya dia bisa membawa hawa gitu, hawa gaiban gitu. Iya, benar sih. Tapi itu balik lagi ya ke pribadi masing-masing sih, percaya nggak percaya gitu. Yang penting kita niatnya baik gitu kan, nggak ada ini. Tapi memang bagi sebagian orang gitu kan, saat menstruasi perempuan itu katanya mengundang hal-hal goib ya kan, hal-hal mistik lah, ibaratnya harum bagi yang dunia lain. Tapi balik lagi ke personal sih, gue juga pun
saat kejadian itu nggak ada pikiran apa-apa, pikiran Masih secara slow gitu positif ya. gitu, tetap berpikir secara apa, secara dunia nyatanya aja lah, gue nggak main yang ke mistik-mistikan gitu kan. Tapi begitu ada yang rombongan itu untuk membantu, dia juga nggak bisa katanya. Terus dia bilang awalnya gini, maaf dek, kata gitu kan, adek ini sedang dikerumuni ribuan tentara. Kita bingung kan, ribuan tentara, iya. Padahal saat kita gotong itu si rombongan berziarah ini belum lewat. Yang kalau nggak salah sih dia warga Cianjur sih. Berarti dia naik tuh rame-rame. Iya, dia ke arah surat Kencana juga, sama kayak kita satu tujuan gitu kan. Terus kata dia, wah ada dikelilingi ribuan loh, kita gitu kan. Kita ya berpikir ya karena ini benar gitu kan. Tapi balik lagi saat kita gotong mindahin teman kita itu dari jalur pendakian ke ya itu beratnya kalau kata orang ya seberat mobil lah, 6 orang itu berat banget, cuma keangkat 1,5 meter bahkan 2 meter gitu kan. Dan asli cuma isinya dia bawa depek, cuma bawa depek doang. Lu bisa bayangin berat orang paling berapa sih, perempuan 40 sampai 50 kilo kan. Masih gue berenang cuma berat gitu kan. Itu sih yang ini. Terus dia bilang gitu, padahal si penjara itu belum ada di saat kejadian itu. Dia bilang, ya kenapa kalian nggak bisa gotong kan lebih jauh, katanya gitu kan, karena kalian ini sedang dikerumuni katanya gitu. Tapi kita nggak nanya lebih jauh. Begitu kita minta tolong, bisa bantu nggak pak gitu kan. Nah, terus ada Kang Adi dengan bahasa Sunda, dan dia bilang tolong dibantu biar teman kita ini bisa kembali sadar. Ternyata begitu dibantu tetap kondisinya masih nggak ini, dia bilangnya, saya sudah, ini istri saya jangan diganggu. Berarti dia ngomong gitu ya? Berkomunikasi tapi ngelantur. Pikir kita ya masih mungkin ya, takutnya bukan kesurupan apa gitu. Kita masih berpikir positif, takutnya dia kelelahan gitu kan, ego atau apa gitu. Udah terus karena memang nggak berhasil nih, kita bacain doa ya kursi segala macam gitu kan. Mungkin jinnya juga kuat kali ya, orang sana sebutnya sih jin gitu. Terus ya udah kita tunggu tuh, ya alhamdulillah jam 4 azan subuh. Sampai azan subuh sadar. Tiba-tiba dia sadar tiba-tiba gitu. Normal, dia nanya loh, pada ngapain nih di sini? Gitu. Berarti dalam kondisi itu dibiarin aja gitu lagi. Iya, sampai kita baca-baca tetap ada yang berusaha tetap menyadar lagi, tapi ya itu akhirnya dia pas begitu bunyi azan subuh terdengar, dia normal dengan sendirinya gitu. Kita juga, namanya kita juga ada kelelahan, kedinginan juga, karena kan kita memang gak ada persiapan. Ibaratnya gak ada persiapan kalau ada kejadian ini kan, kita nepi di jalur. Terus begitu dia sadar, ya kita bersyukur dong gitu. Tapi beberapa ibaratnya kan ada penanggung jawab, ada ya yang dituakan lah. Kita merembuk kondisi kayak gini, kayaknya kita nggak bisa lanjut nih, lebih baik kita turun aja balik gitu. Terus awalnya kesepakatan awal, yaudah kita lanjut tapi turun Cibodas, karena kan kita memang nyewa angkotnya itu di Cibodas untuk baliknya gitu kan. Yaudah, berarti ini kita naik nggak pakai ngecamp ya, langsung turun gitu awalnya. Lanjut tuh setengah 6 kita coba sarapan dulu, ya seadanya sarapan, ya makan cemil-cemilan gitu kan sama buah, minum biar agak fit lah. Kita lanjut tuh setengah 6 ke arah Surat Kencana. Berarti jadi lanjut naik nih? Lanjut, tapi kita memang rencana turunnya langsung itu nggak pakai ngecamp awalnya gitu kan, kesepakatan saat kejadian itu kan. Ternyata pas sampai Surat Kencana, ya biasa lah namanya perempuan ya terus ada beberapa memang teman kita yang baru naik gunung gitu. Ya perdana ya. Yang melihat view yang menurut mereka jarang mereka lihat, jarang mereka baru pertama kali mereka alamin gitu ya. Udah hilang tuh kejadiannya tadi barusan banget gitu, ibaratnya kan kejadian yang semalam lah, ibaratnya mereka lupa banget. Udah ibaratnya udah angin lalu lah gitu. Foto-foto kita ya udah kita istirahat juga kan gitu. Pas siang akhirnya kita rembuk lagi nih. Saya terus ada namanya Bang BW, terus Bang Kide, terus sama Bang Alek, Arab namanya Arab.
salah satu Impala Unas kalau nggak salah sih ya. Terus kita rembuk, kita bilang ini gimana jadi lanjut balik kan gitu. Terus ada beberapa teman kayak saya jajak pendapat nih habis makan siang itu, katanya ya udah kita ngecamp aja deh, ngecamp semalam gitu kan. Ya mudah-mudahan sih aman gitu kan. Cuma masih tetap nih di hati kayaknya kejadian semalam selesainya itu karena azan subuh, ya kan. Dan kita sendiri pun nggak ada yang bisa membantu banyak gitu kan. Kalau kita semalam lagi di sini takutnya kenapa-napa gitu kan. Beberapa teman juga berpendapat seperti itu, tapi karena keputusan bersama ya kan, kita ya pergi bareng pulang bareng gitu. Akhirnya dirembukan hasil suara terbanyak camp dulu semalam disurkan. Udah kita ngecamp dah tuh kan di dekat yang sumber air itu tuh. Yang ada gua. Kalau orang tahu tuh guanya ternyata itu gua buat ziarah ya. Iya. Kalau kata orang sih, ini kan tempat ngecamp nih sudah rencana. Ini puncak gede. Nah ini kan juga ada puncak sini. Nah kata orang sana banyak kuburan-kuburan ya, orang berziarah. Katanya sih gitu ya. Jadi kita ngecamp tuh. Nah ternyata yang kejadian semalam tuh belum seberapa. Habis asar yang korban semalam si Anissa tadi. Ya, Anissa itu ini kesurupan itu mulai habis begitu selesai asal ya masuk jam 3:30 begitu lagi belum masa ada lagi. Terus ternyata bukan dia doang, ada dua yang namanya kalau nggak salah Ratu sih, anak Tanggara Ciputat gitu namanya Ratu, anak Unas juga. Terus dia gerak-gerak gitu kan, ternyata dimasukin juga nih. Berarti dia juga rasakan. Nah kita pikir cuma dua orang ini kan, udah kita tuh ya satu aja kalau semalam dari kota gitu, ditambah satu lagi jadi dua. Ternyata nggak itu aja, kita kan bikin sekitar 4 tenda. Nah di tenda yang satu lagi kalau nggak salah namanya siapa gitu, ada dua lagi sih, dua perempuan itu sama masukan juga, jadi total 4. Iya 4. Nah tapi sih dari 4 ini jadi kita kan sempat berkomunikasi ya korban itu kan saat dia kalau istilah sekarang itu kesurupan. Kita tanya, ternyata yang Nisa itu dirasuki dia sama namanya Panglima ya penguasa yang di Gunung Gede itu. Nah itu kan dia ibaratnya di situ kan namanya Surya Kencana, Eyang Surya Kencana ya. Dan kalau ini karena saya tahu itu karena sempat ya baca-baca artikel terus dari warga sana juga gitu kan. Panglimanya itu menikahi secara goib si Nisa itu. Menikahi si Nisa secara goib. Nah, jadi penuturan si Nisa tapi nggak tahu tuh Nisa tahu bukan. Dibilang gitu, ini istri saya, jangan diganggu. Saya sudah menikahi dia gitu. Kita masih nggak ini dong, jangan berarti nggak mungkin lah ini. Nah, yang teman kita ini dirasukin sama kakek-kakek. Si Ratu itu maksudnya dimasukin kakek-kakek. Nah kakek ini ibaratnya yang menolong si Nisa. Jadi dia menolong si Nisa dengan ibaratnya secara ininya, mungkin secara goibnya, mungkin pikir jangan ganggu dia. Ini anak nggak bersalah gitu kan. Nah yang dua lagi itu teman kita itu, yang dua lagi perempuan itu, yang satu dimasukin sama anak perempuannya itu dari hasil penuturannya sendiri sih itu korban pendaki juga. Korban pendaki. Jadi dia butuh teman secara goib ya, dia di dunia lain itu si Nisa itu. Jadi dia yang support juga si panglimanya itu. Yang satu lagi anak kecil. Sama dia itu mau menolong si Nisa itu. Jadi ya ada 4 itu. Cuma pikir kita kan, aduh ini masih saya kalau pribadi saya sih percaya gitu kan. Masa iya sih gitu kan, sampai kejadian kayak gini gitu. Kita pikir ya, terus kita kasih makan nggak bisa, terus kita cek suhu tubuhnya juga kan, takutnya dia hipo itu kan tanda-tandanya ya ibaratnya ngomongnya ngantuk gitu.
tapi ternyata enggak, semuanya normal semua gitu, enggak dia enggak apa kan, memang dari segi safety-nya juga tuh safety gitu kan, untuk kehangatan tubuhnya sendiri ya pakai jaket, pakai SB segala macam, di dalam tenda pula gitu kan. Udah selepas maghrib mulai teriak-teriak. Empat itu empat-empatnya itu teriak. Wah, itu mulai pendaki-pendaki lain mulai sadar tuh ada yang nggak beres nih dengan rombongan pendaki kita gitu kan. Ada yang ibaratnya karena si Kang Ade juga menghubungi beberapa temennya sesama ranger sana untuk membantu naik, bantu kesini gitu. Selepas Isya jam 7 karena sudah banyak yang tahu kejadian itu disuruhkan, karena banyak waktu itu kita pendaki juga banyak juga pendaki lain gitu, ramai. Mereka juga beberapa pendaki juga ibaratnya membantu kita, ada yang coba membantu untuk menghilangkan atau mengusir yang gitu, tapi nggak bisa karena terlalu kuat, karena memang dari penuturan mereka kita sebenarnya belum jelasin ya, kita cuma bilang ya kerasukan ini bang atau kesurupan gitu, tapi kita nggak kasih tahu nih siapa yang masukin siapa, tapi mereka kita tarik benang merahnya sama semua. Wah ini kuat katanya, penguasa sini gitu, nggak bisa kita bantu. Akhirnya ada pendaki dan dia salah satu katanya sih keturunan Prabu Siliwangi ya. Dia ranger Gunung Salak, saya lupa namanya sih, tapi kebetulan tendanya nggak jauh dari kita. Nah dia ngebantu. Nah ini dalam hidup saya, waktu itu saya pikir cuma di film-film aja kejadian yang ada petir, agak ada hujan kan, ada awan mendung, ada petir gitu ya awalnya gitu kan. Cuma itu saksinya banyak sih waktu yang kejadian itu. Jadi yang si keturunan Prabu Siliwangi ini yang orang ranger Salang sih, kalau dia sih waktu itu bilangnya katanya salah satu ranger Salang yang waktu nolong kita, dia jadi ngadu ilmu gitu lah. Ngadu ilmu gitu. Ngadu ilmu sama ini, terus itu bener-bener keluar petir gitu, juga kaget gitu, maksudnya petirnya nggak ada tangannya, nggak, maksudnya petir aja gitu, nyemplung gitu ya, dor gitu kan. Itu bener-bener kaget kan, maksudnya dalam hidup iya bener nggak bener petir gitu kan. Iya, tapi saksinya memang banyak banget di saat yang pendakian itu. Akhirnya ada peziarah dari jalur Salabintana tuh rombongan, ya ada sekitar 20 orang, karena dia tahu juga itu membantu. Akhirnya kita suruh pindah ke yang gua itu tuh, yang dekat sumber air itu. Kita suruh pindah rombongan kita, akhirnya kita pindahin, kita gotong semua tuh, termasuk tenda-tenda kita gotong semua, kita pindahin ke sana semua. Dan ya mereka ngewirit ya, ngewirit lah kalau istilahnya itu ngewirit. Terus kita diminta untuk istirahat nih yang laki-laki, udah kalian istirahat aja karena udah capek. Berarti yang orang yang berziarah itu yang yang betul mereka yang mengelilingi teman-teman kita itu, yang korban-korban itu, biar mereka aman gitu ya, biasanya nggak kenapa-napa gitu. Ya udah, siuman ada salah satu teman kita sekitar jam 12 malam siuman. Satu orang yang dimasukin sama kakek-kakek itu siuman. Terus selang setengah 3 itu yang dimasukin anak-anak itu siuman. Nah terus yang terakhir itu yang ketiga itu yang dimasukin perempuan itu siuman, yang mau subuh lah. Baru yang si terakhir itu yang bisa itu subuh. Jadi setiap ajan subuh baru mau masuk biasa gitu. Dan kita